Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Admin harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Di video kali ini, admin seperti biasanya, admin kembali lagi bahas-bahas putar Gundam yang sudah admin rangkum dalam Gali Gundam. Nah, di Gali Gundam kali ini, admin akan bahas-bahas sesuai dengan request dari kalian ya, yaitu Bang, bahas Musa Gundam. Oke, maka dari itu di video kali ini kita bahas soal Musa Gundam, Gundam dengan desain samurainya. Tapi sebelum kita bahas, seperti biasa admin mau ingetin dulu buat kalian yang belum subscribe channel ini untuk terlebih dahulu tekan tombol subscribe di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Oke, kalau sudah subscribe langsung gas aja kita bahas. Oke, Musa Gundam merupakan mobile suit yang diperkenalkan pertama kali dalam manga Plamo Kyojiro, lalu mulai dikenal secara luas ketika hadir dalam bentuk ukuran SD atau Super Deform, serta hadir juga dalam game Dinasti Warrior Gundam atau dalam versi Jepangnya dinamakan Gundam Musou. Yap, salah satu game Gundam terbaik buat admin, bahkan mungkin kalian ya di masa itu. Kayak hampir di setiap rental PS atau bahkan kalian yang punya PlayStation sendiri di rumah punya ini game. Dimana game ini mengambil tema sejenis layaknya game original dari Dinasti Warrior besutan Koei Tecmo dengan tipe permainan khasnya namun dibawakan dalam konsep Gundam lengkap dengan karakter dan mobile suit aslinya. Kalau nggak ada ini game kayak berasa kurang afdol aja gitu, apalagi kalau kalian termasuk ke dalam golongan game Gundam mania. Nah, dalam game ini Musa Gundam menjadi salah satu mobile suit ikonik, bahkan mobile suit khusus yang hanya bisa kita gunakan ketika kita menyelesaikan misi tertentu. Hal pertama yang identik banget dengan mobile suit satu ini ialah bentuknya yang besar dengan hiasan ala-ala armor samurai Jepang kuno berwarna merah di sekujur tubuhnya. Ada yang menyebutkan jika model armor dari Gundam Musa ini mirip dengan armor dari karakter Yukimura Sanada dalam game Warrior Orochi. Walaupun terlihat besar, pada dasarnya ukuran dari Musa Gundam sendiri sebenarnya setara dengan Gundam RX-78 ya. Karena memang Musa Gundam sendiri ini dirancang berdasarkan kerangka dari Gundam RX-78. Lihat aja mukanya RX-78 banget kan. Nah, hal yang membuat Musa Gundam ini terlihat besar dan tinggi ialah karena armor ala samurai Jepangnya yang dikenakannya. Nah, dalam game Musa Gundam tergolong ke dalam mobile suit terkuat dengan tipe serangannya yang mengandalkan persenjataan jarak dekat layaknya samurai, seperti katana hingga tombak. Pokoknya senjata-senjata yang sering kali digunakan sama samurai-samurai Jepang gitulah. Makanya namanya sendiri itu Musa, yang merupakan salah satu sebutan untuk menyebutkan istilah samurai, pejuang militer yang terdapat dalam sejarah Jepang. Nah, desain dari Musa Gundam ini sendiri dirancang langsung oleh desainer Gundam terkenal yaitu Hajime Katoki, yang mana Musa Gundam sendiri ini sebenarnya memiliki dua bentuk model yang sebenarnya kurang lebih hampir sama ya. Model pertama ini merupakan model Musa Gundam yang hadir di game Dinasti Warrior Gundam, tapi dalam versi Gunpla-nya Musa Gundam ini yang hadir di game Dinasti Warrior dinamakan Shin Musa Gundam. Nah, selanjutnya untuk model keduanya ini ialah model yang bisa dibilang original dari Musa Gundam ini sendiri sebelum diadaptasi ke dalam game Dinasti Warrior dan lain-lain lah pokoknya. Nah, untuk versi keduanya ini bentuknya ini cenderung lebih mirip kayak samurai, yang mana bentuk originalnya ini sebenarnya diambil dari bentuk manga yang diperkenalkan pertama kali dalam manga Plamo Kyojiro, serta hadir juga dalam bentuk SD yang diperlihatkan dalam mobile suit SD Gundam The Movie Musa Kenaik Command SD Gundam Scramble. Nah, untuk bentuk dari Gundam Musa yang terdapat dalam manga Plamo Kyojiro ini tidaklah menarik seperti sekarang. Bahkan bentuknya terkesan sederhana dan dekat banget dengan kesan lebay kalau buat admin ya. Hal ini mungkin karena manga Plamo Kyojiro sendiri dibuat pada saat itu untuk pasar anak-anak hingga remaja Jepang di masa itu. Mengingat manga Plamo Kyojiro ini sendiri dirilis pada tahun 1982 sebagai usaha untuk memperkenalkan Gunpla yang pada saat itu masih baru. Untuk sejarah atau latar belakang dari mobile suit satu ini rupanya masih belum jelas ya. Tapi diceritakan Musa Gundam sendiri berasal dari sebuah planet yang tidak diketahui namanya, di mana Musa Gundam ditemukan bersama Gundam sejenisnya yaitu Musa Gundam MK2 dengan warna hitamnya yang merupakan versi lain dari Musa Gundam. Nah, untuk pilotnya sendiri Musa Gundam tidak berpilot ya. Hal ini dikarenakan Musa Gundam sendiri digambarkan sebagai mobile suit pejuang yang hidupnya serba mandiri layaknya semangat juang yang terdapat dalam diri para samurai. Nah, tapi dalam manga Plamo Kyojiro diketahui tokoh utama dalam manga tersebut yaitu Shiro Kyoda pernah memiloti Musa Gundam dalam versi Gunpla-nya. Nah, diceritakan Shiro atau yang biasa dipanggil Koshiro merupakan seorang bocah kelas 5 SD yang menyukai Gunpla atau model plastik. Koshiro adalah seorang bocah yang memiliki ambisius tinggi terhadap dunia Gunpla. Oke, sekarang kita bahas soal persenjataan serta fitur apa sajakah yang terdapat dalam mobile suit satu ini. Oke, untuk persenjataan pertama terdapat Tanegashima Gun, satu-satunya senjata
jarak jauh yang dimiliki oleh Musa Gundam. Meskipun terlihat kuno, senjata ini dapat menembakkan laser layaknya beam rifle ya. Selanjutnya lagi terdapat jenis senjata tombak yaitu Denko Maru Naginata dan Sanko Maru Jumonji Yari. Dengan masing-masing senjata tombak tersebut memiliki ujung pisau yang berbeda. Nah, persenjataan terakhir dan identik banget dengan Musa Gundam beserta kesan samurai di dalamnya ialah senjata Nichiren Maru Katana. Senjata satu ini merupakan senjata utama yang seringkali Musa Gundam gunakan. Nah, pada saat senjata ini tidak digunakan, senjata katana ini akan disimpan di sebuah sarung yang terletak di sekitar bagian pinggang, layaknya samurai dengan katananya lah. Salah satu keunggulan dari senjata satu ini ialah tidak ada yang penggunaan energi di dalam proses pemakaiannya, tidak seperti beam saber. Oke, dari persenjataan kita beralih ke fiturnya. Nah, layaknya Gundam X78, Musa Gundam juga dilengkapi dengan fitur magnet coating, di mana setiap sambungan-sambungan kerangka yang terdapat dalam Musa Gundam dilengkapi dengan bahan material khusus berlapis magnet, bukan baja ya, sehingga menghasilkan daya reaksi mobile suit yang lebih baik dibandingkan kerangka penghubung dari lapis baja. Hal ini tentunya membuat mobile suit akan lebih kuat terhadap gesekan yang terjadi akibat banyaknya pergerakan mobile suit pada saat bertempur. Hal inilah juga yang membuat Musa Gundam banyak dilengkapi dengan persenjataan jarak dekat, di mana mobile suit akan lebih banyak bergerak seperti menebas dengan mengayunkan lengannya. Ya, intinya magnet coating ini melindungi mobile suit dari kerusakan akibat gesekan dari energi yang dikeluarkan pada saat bergerak. Nah, fitur selanjutnya lagi ialah fitur yang terdapat dalam game Dynasty Warrior-nya, yaitu fitur Mars Driver. Fitur yang dapat meningkatkan serangan Musa Gundam pada saat mobile suit ini dikemudikan oleh pilot berjenis kelamin pria. Memang ya, mobile suit yang jantan pastinya harus dipertemukan dengan yang jantan juga. Oke, secara keseluruhan kalau admin boleh bilang, Musa Gundam ini termasuk ke dalam jenis mobile suit yang memiliki tingkat serangan hingga daya tahan yang cukup tinggi ya. Armornya yang tebal serta juga dilengkapi dengan berbagai macam persenjataan tajam jarak dekat, membuat Gundam masa ini bisa admin juluki sebagai Gundam yang nggak ada rasa takutnya. Memang benar-benar melambangkan Gundam yang laki banget kalau kata admin. Kalau Gundam ada kelaminnya udah jelas pasti ini kelaminnya laki-laki. Apalagi ciri khasnya dengan gaya-gaya samurainya yang semakin menambah kesan laki banget dari Gundam satu ini. Nah, tapi dibalik itu semua buat admin ya, Musa Gundam ini mungkin satu-satunya Gundam yang admin rasain kayak berasa punya perasaan gitulah. Entah mungkin karena memang Gundam Musa ini tidak ada pilotnya, atau juga di game Dynasty Warrior Gundam yang pernah admin mainin, ini Gundam bisa ngomong gitu ya, jadi kayak manusia gitulah. Nah, kalau dari kalian sendiri gimana nih tanggapan kalian soal Gundam Musa 1 ini? Atau kalian punya cerita nostalgia terhadap Gundam ini pas mainin game Dynasty Warrior Gundam? Bisa kita diskusi di kolom komentar ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu pembahasan kita kali ini, karena pada dasarnya admin juga manusia yang penuh dengan dosa. Jika admin ada salah ucap dalam penyampaian informasi, tolong diperbaiki atau dilengkapi. Akhir kata, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye!